Polres Metro Jakarta Utara melakukan diskusi dengan Komnas Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) serta pengacara Hotman Paris Hutapea mengenai kasus pemerkosaan di hutan kota yang dilakukan anak di bawah umur. Diskusi dilakukan untuk mencari titik terang proses hukum yang melibatkan 4 anak di bawah umur. 4 pelaku berusia antara 12 hingga 14 tahun. Rekomendasi disampaikan Komnas Perlindungan Anak dan LPAI. Pendekatan yang dilakukan pendekatan diversi. Perspektif perlindungan anak bahwa nanti ini akan ditangani tindak pidananya melalui pendekatan diversi namanya. Menyelesaikan kasusnya di luar persidangan tetapi juga akan diputuskan oleh pengadilan bahwa tentunya berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak itu kasus anak di bawah 12 tahun itu akan dikenakan tindakan berupa apa? Dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada negara. Tetapi ketika kami tadi konfirmasi kepada 4 itu nampaknya tidak layak untuk dikembalikan kepada orang tua karena orang tua juga dalam kondisi tidak baik. Nah, kemudian 4 itu sama sekali tidak sekolah. Ya, oleh karena itu nanti kita akan rekomendasikan lewat pendekatan diversi itu dengan mengembalikan itu menjadi tanggung jawab negara. 3 pelaku lainnya yang berusia 13 tahun akan tetap menjalani proses hukum dengan menggunakan Undang-Undang Peradilan Anak. Mengingat bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang putus sekolah, ya, anak-anak sudah putus sekolah, kemudian juga kita ingin berharap bahwa anak-anak ini lebih baik lagi karena 2 minggu anak-anak yang dititipkan di panti rehabilitasi Cipayung sudah mengarah kepada hal-hal yang baik, sudah mulai sholat kembali ya tadi Bang Aris ya, sudah mulai berperilaku baik ya. Kalau kita kembalikan lagi kita khawatir perbuatan ini akan berulang kembali ya. Tapi kita sudah sepakat dengan tim semuanya ya bahwa anak ini nanti akan kita berikan pelatihan pendidikan dasar pembinaan selama 6 bulan dan nanti hasil kesepakatan kita ini akan kita ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan. Ini rekan-rekan sekalian ya, yang perlu saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi laporan yang sudah kita terima sudah memang kita tindak lanjuti, tanggal 6 LP itu dibuat, langsung kita amankan anak-anak ini, sudah kita periksa karena anak-anak masih di bawah umur tidak bisa kita tahan, kita titipkan di panti rehabilitasi Anjayani yang ada di Cipayung. Kasus pemerkosaan dialami seorang anak di sebuah hutan kota di kawasan Cikincing, Jakarta Utara yang dilakukan oleh 4 orang anak. Kini keempatnya sudah diamankan kepolisian dan dititipkan di panti sosial di Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Betul-betul miris, menyedihkan melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ini. 4 pelaku usianya adalah sekitar 11 tahun hingga 13 tahun. Mereka melakukan pemerkosaan terhadap seorang remaja, seorang gadis berusia 13 tahun. Tadi sudah sempat saya singgung di awal, dengan adanya pola seperti ini ataupun juga kondisi dari anak-anak di bawah umur ini para pelaku sehingga kemudian apa yang harus dilakukan. Kami akan bawa Anda untuk bisa berbincang-bincang dengan para narasumber yang akan memberikan pandangannya. Sudah hadir di samping saya Mas Reza Indragiri, beliau merupakan psikolog forensik yang juga merupakan dosen Poltekip, Politeknik Ilmu Kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza. Terima kasih Mbak Putri. Baik, selain Mas Reza juga nanti akan memberikan informasi kepada kita mengenai kronologi kejadian seperti apa, apakah memang betul-betul dirancang pemerkosaan ini ataupun direncanakan. Kita nanti akan mendengarkan keterangan dari AKBP Febri Isman selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Selamat malam Pak Febri Isman. Selamat malam Mbak Putri Viola. Baik, dan juga kita akan mendengarkan bagaimana pandangan Pak Aris Merdeka Sirait. Sempat kita dengarkan tadi pernyataannya bahwa pelaku ini sebaiknya tidak layak untuk dikembalikan kepada keluarganya. Beliau merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak. Selamat malam Pak Aris Merdeka Sirait. Selamat malam Mbak, selamat malam. Baik, kita mungkin ingin sekali mendapatkan informasi lebih jauh lagi mengenai peristiwa ini dari Pak Febri Isman, karena sebenarnya banyak juga Pak berita yang masih simpang siur mengenai hal ini. Apakah memang betul salah satu pelaku ini mengenal korban, sudah direncanakan dan sebagainya? Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana kronologi jelasnya mengenai peristiwa ini? Iya,
Makasih Mbak Putri Viola. Jadi biar masyarakat paham dan tahu tentang perkembangan kasus ini. Jadi kasus ini terjadi pada tanggal 1 September 2022 pukul 17.30. Korban melaporkan kasus ini pada tanggal 6 September 2022. Kronologis kejadian yang perlu kami sampaikan, awal kejadian itu sebelum tanggal 1, salah satu ABH ini kebetulan kenal sama korban. Tepatnya di Taman Kota, Rawa Malang, Cilincing. Korban ini pulang sekolah dan tiba di Taman Kota dihampiri oleh salah satu ABH. ABH ini ngomong sama korban, mau nggak jadi pacar saya? Nah, setelah itu korban menolak, saya udah punya pacar katanya. Ya. Setelah itu, keesokan harinya, salah satu ABH ini yang masih berumur di bawah 12 tahun mengajak tiga rekannya untuk datang kembali ke Taman Kota dengan alasan diajak saya mau ketemu lagi sama cewek itu. Setibanya di sana, korban datang melewati jalan itu karena setiap hari pulang dari sekolah lewat di situ. Pulang, disamperinlah oleh keempat ABH ini dan terjadilah peristiwa persetubuhan dan pencabulan. Seperti itu Mbak Viola awalnya. Baik, jadi bisa dibilang bahwa yang memiliki ide seperti ini atau inisiatif seperti ini adalah pelaku atau ABH. Mungkin saya bisa informasikan kepada masyarakat, ABH adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaku atau ABH yang usianya paling muda Pak, yang berusia 11 tahun. Dan mengajak rekan-rekannya yang berusia lebih tua yang usia 12 dan 13 tahun. Begitu Pak? Ya, betul Mbak Vila. Jadi yang mengajak ini adalah salah satu ABH yang kenal sama korban, yang usianya masih di bawah 12 tahun. Apa Pak kemudian yang membuatnya seperti itu? Ada dendam atau sakit hati karena ditolak atau sebenarnya ada rencana lain? Jadi dari hasil kemarin kita interogasi ABH ini, jadi karena penasaran aja sama korban, kenapa sih saya mengutarakan saya suka sama korban tapi kok ditolak. Makanya jadi penasaran, hari keduanya tanggal 1-nya itu, jadi salah satu ABH ini mengajak temannya untuk datang lagi sana untuk mungkin menanyakan kembali bagaimana dengan apa yang saya ucapkan kemarin, apakah bisa diterima apa enggak, seperti itu Mbak. Baik Pak, ini kami juga tayangkan gambar lokasi tempat terjadinya pemerkosaan tersebut yang ada polis lainnya ataupun juga garis polisi. Nah Pak, mungkin bisa diceritakan juga pada saat pelaksanaan ataupun pada saat kejadian itu, apakah memang tidak ada yang berjaga atau tidak ada orang lain Pak di lokasi? Perlu kami sampaikan Mbak Viola, jadi karena mungkin lokasinya ini sangat sunyi, terus dengan kondisi penerangan yang kurang, sehingga itu kejadian kurang lebih pukul 17.30, jadi jam setengah 6 sore, kira-kira memasuki maghrib. Ya, korban lewat situ dengan suasana yang sangat tidak ramai, sangat sepi, sehingga 4 ABH ini mungkin berani mendekati korban karena dengan situasi yang sangat sepi. Dan memang kita lihat kemarin setelah kami cek di TKP di lapangan, memang suasana di TKP memang sangat sunyi dan kalau malam hari pun lampu penerangan sangat kurang, seperti itu Mbak. Pak Febri, kembali yang tadi, apakah 3 ABH lainnya ketika diajak oleh yang memiliki inisiatif yang pelaku berusia 11 tahun tahu apa yang akan direncanakan? Apakah sudah tahu apa yang akan dilakukan terhadap korban? Atau mungkin hanya dijanjikan ingin menemui seorang wanita atau seperti apa? Jadi dari keterangan salah satu ABH yang di bawah umur ini, dia hanya mengajak 3 ABH ini untuk menemani di sana, tapi dari 3 ABH ini tidak tahu mau diapaanin,
mau diapakan, apakah hanya bertemu atau seperti yang disampaikan oleh ABH yang di bawah umur ini. Tapi pada saat di TKP, ketika korban mendekat, ABH di bawah umur ini mendekati korban, dilakukan tindakan pelecehan, dan mulailah rekan-rekan yang lain ABH ini mulai ikut juga dalam peristiwa itu, Mbak. Dengan kronologi seperti itu, Pak, artinya ini termasuk spontan atau direncanakan, Pak? Kalau dari hasil BAP dari salah satu keempat ABH ini memang spontan. Jadi ketiga ABH ini nggak tahu juga hanya diajak untuk ketemu dengan korban, karena memang salah satu ABH ini memang sudah kenal sama korban. Baik, kita mungkin juga akan tahu bagaimana kondisi korban. Dan juga Pak Aris Merdeka Sirait tadi juga sudah mengatakan bahwa para pelaku ini tidak layak dikembalikan ke orang tuanya. Pak Aris, kami belum mendapatkan keterangan dari Pak Aris yang begitu jelas menjelaskan sebenarnya mengapa kemudian menurut Pak Aris para pelaku ini tidak bisa atau tidak layak untuk dikembalikan ke keluarganya, Pak. Bagaimana kondisi keluarga mereka ini semuanya, Pak, sebenarnya? Baik, terima kasih Mbak Putri. Kemarin kami diberikan kesempatan oleh Kapolres Jakarta Utara, tentunya bersama dengan Kasat Reskrim. Kami diberikan kesempatan untuk berbincang kepada pelaku, 4 pelaku itu, untuk memastikan pertama adalah usia. Bahwa memang dari keempat itu ada satu yang masih persis di bawah 12 tahun. Nah, dari percakapan kami dengan pelaku, bahwa mereka berasal dari keluarga yang tidak utuh, ya. Ada yang dia punya ibu sambung, lalu ada yang sudah bercerai dan seterusnya. Lalu kemudian keempat ini juga sama sekali tidak bersekolah lagi, ya, tidak sekolah lagi. Itu artinya apa? Kami tanya dengan detail bahwa bagaimana keadaan orang tua, bagaimana keadaan lingkungan sosial anak dan sebagainya. Nah, demikian juga kami mendapatkan informasi bahwa anak-anak ini yang keempat ini terinspirasi seringkali melihat ada adegan-adegan porno, lalu kemudian ada adegan-adegan seks yang dibawa-bawa kolong di tengah malam, lalu kemudian juga ada satu peristiwa yang membuat anak ini ingin mempraktekkan apa yang dia lihat dan dia rasa. Nah, dari hasil itu tentunya karena pendekatan yang harus dilakukan karena memang anak di bawah 12 tahun, maka pendekatan penyelesaian hukumnya yang kita kenal dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu hanya bisa dilakukan dengan pendekatan diversi. Diversi itu maksudnya penyelesaian masalah tindak pidananya, sekalipun itu dilakukan anak di bawah 12 tahun, tetapi dia tidak dalam proses pengadilan, tetapi dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan banyak pihak, termasuk Litmas, termasuk Bapas, termasuk jaksa, polisi, dan hakim. Karena otomatis di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu anak-anak di bawah 12 tahun itu hanya dikenakan tindakan. Tindakan itu berupa misalnya dikembalikan kepada orang tua. Nah, ini nampaknya dari hasil percakapan kami, asesmen kami tidak mungkin dikembalikan kepada orang tua karena tidak kondusif. Maka pilihan yang berikut adalah merupakan tindakan itu menyerahkan kepada pemerintah supaya pemerintah yang melakukan pembinaan setelah ada putusan yang dilakukan di luar pengadilan itu dengan ketetapan pengadilan. Nah, ini kebetulan memang tidak ada yang di atas 13 tahun, tetapi di bawah 12 tahun. Baik. Nah, sikap Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak ini untuk pelaku, untuk korban tentunya perlu ada pendampingan hukum. Baik, Pak Aris, mohon maaf saya tahan, Pak. Dekat, ya.
Mohon maaf, silakan. Ya, mohon maaf saya tahan mungkin sampai di situ. Nanti setelah jeda Pak Aris bisa menceritakan kepada kami juga bagaimana kemudian soal saat ini kondisi korban dan apa yang harus dilakukan tentunya mengenai korban ini. Pak Aris juga tadi sempat bercerita bahwa para pelaku ini kemudian sering melihat film dewasa dan terinspirasi, kemudian juga ingin atau memiliki keinginan untuk mencoba hal seperti itu. Apakah memang sebelumnya sudah pernah melakukan hal yang sama? Nanti mungkin Pak Aris bisa ceritakan, tapi setelah jeda kita juga akan dengarkan pendapat Mas Reza. Nanti kami akan segera kembali saat lagi.